Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kali ini kalian akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Selamatkan makhluk hidup, sayangi tumbuhan. Baik anak-anak, sebelum kalian belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa agar belajar kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai membaca doa, marilah kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Betul, kalian sudah benar menjawabnya. Salah satunya adalah bawang merah. Bawang merah adalah tumbuhan yang selain bisa dijadikan obat, juga bisa dijadikan makanan. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah di Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Dalam teks yang sudah kalian dengar, terdapat nilai bilangan 160.800.000. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Betul, jawabanmu sudah tepat. Angka 1 menempati nilai tempat ratusan juta. Sedangkan untuk angka 6 menempati nilai tempat puluhan juta. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta sampai 42.500.000 per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000. Anak-anak, catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi tadi. Bersama temanmu, pilihlah 3 bilangan. Sampaikan kepada temanmu bilangan-bilangan tersebut terkait nilai tepatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan dan seterusnya. Tanda pemisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap angka 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik.
Pada tabel terdapat angka 1.432.321. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Dapat kalian lihat contohnya pada tabel. Temukan jawabanmu dari soal berikut. 1. Tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar. 10 juta, 2 juta, 300.000, 20.000, 3.000, 400, 72. Nomor 2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. Jawabanmu adalah untuk nomor 1, 12.323.472. Untuk nomor 2, 4.256.078. Soal nomor 3. Buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Jawabanmu adalah A. 755.862, B. 1.875.000, C. 3.274.821, D. 74.236.306. Soal nomor 4. Tulislah bilangan yang diperoleh dari A. 745.862 ditambah 10.000, B. 875.000 ditambah 1 juta, C. 3.174.821 dikurangi 100.000, D. 735.236.306 dikurangi 1 juta. Jawabanmu adalah A. 755.862, B. 1.875.000, C. 3.074.821, D. 734.236.306. Bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Ayo kita pelajari caranya. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Pisang 5.037.472. Mangga 1.621.997. Jeruk 2.565.543. Nanas 1.427.721. Urutkan bilangan di atas. Jelaskan dasar urutanmu. Jawabanmu adalah 1.427.781, 1.621.997, 2.565.543, 5.037.472. Cara mengurutkan bilangan-bilangan, perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama. Perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar? Begitu seterusnya. Buatlah bilangan 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan-bilangan tersebut. Bandingkan dengan jawaban temanmu. Berilah komentar pada jawaban temanmu.
Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Di hari libur, Lani dan teman-temannya berencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo berbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Sikap teman-teman Edo yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkantung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkantung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Anak-anak, sekarang coba kalian amati pada gambar berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar tadi. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Jawabanmu adalah perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah gambar 4, 5, 6, dan 7. Anak-anak, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Anak-anak, coba amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Sangat indah bukan? Kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat patung tersebut. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang, kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat,
maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Cara membuatnya adalah 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan kedua? Jelaskan. Diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan kedua di lingkungan tempat tinggalmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua di kelas 6. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah tumbuhan dapat diolah menjadi makanan dan obat. Menuliskan lambang bilangan dan mengurutkannya. Menyebutkan nilai-nilai Pancasila dan membuat patung dari tanah liat, plastisin atau lilin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya.